terkasih, selamat malam semuanya. Selamat malam. Pada malam hari ini kita akan berkenalan kembali dengan sosok Pater Jenderal pengganti Pater Kolvenbach, yaitu Pater Nicholas Adolfo, melalui salah satu tema suratnya dari distraksi menuju dedikasi. Teman-teman yang sudah bergabung, mohon kesediaannya untuk mematikan audio, terutama pada saat pengajaran nanti. Dan jika ada pertanyaan selama pemaparan Romorio, silakan untuk menuliskan di kolom chat dan mohon ditujukan kepada semua orang. Perkenalkan, saya Sito, SBS Angkatan 7, yang pada malam ini akan bertugas sebagai MC dan moderator. Terima kasih teman-teman sudah berkenan untuk hadir dan meluangkan waktu 2 jam ke depan untuk kita bersama-sama belajar yang akan dipandu oleh Romo Rio. Mari kita awali perjumpaan kita dengan mendengarkan lagu pembukaan dan kemudian dilanjut dengan doa pembuka. Come back to me with all your heart. Don't let fear keep us apart. Trees are bend, though straight and tall. So must we to others call. Long have I waited for your coming home to me and living our new life.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah terkasih, bantulah kami untuk percaya pada karya-Mu yang lambat dalam diri kami. Kami kerap kali tidak sabar dalam segala hal untuk mencapai tujuan kami tanpa menunda. Kami suka mengabaikan aneka tahap yang harus dilalui. Kami tidak sabar berada dalam perjalanan untuk menuju ke sesuatu yang tidak diketahui, sesuatu yang baru. Padahal inilah hukum kemajuan dari semua hal, yakni segalanya harus melalui berbagai tahap kekacauan, dan itu berarti membutuhkan waktu lama. Kami sadari bahwa hal itu berada dalam diri kami. Ide-ide kami matang tahap demi tahap. Bantulah kami untuk membiarkannya tumbuh, mengizinkannya untuk menemukan bentuknya, tanpa ketergesaan yang berlebihan. Bantulah kami untuk tidak memaksa diri maju, seakan segalanya bisa kami capai hari ini. Apa yang bisa dicapai esok hari oleh waktu, rahmat, dan oleh keadaan yang bekerja sama dengan niat baik. Hanya Engkau yang mampu membentuk roh baru di dalam diri kami. Kami yakin dan percaya bahwa tangan-Mu menuntun kami. Bantulah kami untuk menerima kecemasan yang disebabkan oleh perasaan tegang dan belum lengkap. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, sekali lagi selamat malam. Selamat bergabung untuk teman-teman yang baru saja join dalam ruang Zoom ini. Malam hari ini kita akan dipandu oleh Romo Rio Mursanto Serikat Yesus. Mungkin ada satu atau dua dari kita yang belum mengenal Romo Rio. Mari kita akan berkenalan dengan beliau. Saya akan bacakan biodata singkat Romo Rio. Romo Rio dengan nama lengkap R.B. Rio Mursanto Serikat Yesus, lahir di Magelang 22 April 1957, masuk novisiat tahun 1976 dan menerima tahbisan imamat 21 Juli 1988. Saat ini Romo Rio bertugas sebagai Rektor Arupe International Residence di Manila. Demikian perkenalan singkat dengan Romo Rio, tentu sangat singkat, nanti kalau mau panjang kita lanjutkan di belakang. Selamat malam Romo Rio. Selamat malam. Teman-teman, ini disclaimer, Romo Rio saat ini sedang di Sydney, jadi di sana katanya sudah jam 11 malam. Terima kasih Romo Rio sudah berkenan begadang untuk kita. Ya, sampai besok pagi ini. Iya betul Romo. Sampai pagi. Terima kasih sekali mau membimbing kami pada malam hari ini. Ibu, Bapak, dan teman-teman, yuk kita persiapkan diri. Kita akan mendengarkan pemaparan dari Romo Rio. Silakan Romo. Baik. Jadi suara sudah kedengaran. Sudah, bagus. Oke, sekarang saya cek apakah screen-nya kelihatan. Sudah terlihat Romo. Oke. Jadi saya mengucapkan terima kasih ada kesempatan ini untuk ikut berbicara mengenai ini kan kalau untuk kami orang-orang penting dari jenderal-jenderal. Jadi sekarang saya kebagian untuk berbicara sharing tentang Pater Adolfo Nicolas. Sebenarnya sejak Senin kemarin dan rapatnya akan selesai besok.
kami sedang bersama dengan Jenderal Arturo Sosa di sini dengan beberapa provinsial dari Asia Pasifik, tapi juga ada yang undangan dari India, yang dari Roma. Baik, kalau topik dari Pater Adolfo ini yang diberi judul dari distraksi ke dedikasi, sebenarnya kan hanya berdasarkan surat-surat itu ya. Dan saya kira memang ada baiknya kalau kita berbicara ya tentang sesuatu yang secara spesifik, tapi bagaimana juga untuk memahami apa yang dikatakan, saya ingin mengajak sebentar untuk melihat siapa Pater Nikolas ini. Saya kira yang lain-lain juga sudah diperkenalkan sebelum Pater Nikolas ini. Pater Kolvenbach tadi diperkenalan, dikatakan jenderal yang menggantikan Pater Kolvenbach. Baik, tanpa menunda lagi, coba siapa Pater Adolfo Nikolas ini? Jadi itu fotonya waktu dia ditapiskan katanya. Ya. Dia lahir di Valencia, Spanyol. Itu sebuah kota kecil yang di antara Madrid di dekat Burgos. Jadi sebenarnya tidak jauh dari kelahirannya Ignatius di Spezia itu di sana. Tahun 53 dia masuk novisiat, lalu tahun 60 dia berangkat ke Jepang. Dan waktu itu banyak misionaris dari Spanyol yang memang mengembara kemana-mana. Kita tahu sejarah dari Portugis dan Spanyol itu adalah para pengembara dengan naik perahu. Maka begitu juga ini ada keinginan untuk ke timur, dia mendaftarkan berangkat ke Jepang, lalu dia sebagai frater berangkat ke Jepang. 2 tahun pertama belajar bahasa, dan dia mengatakan setelahnya bahwa sampai 7 tahun dia baru merasakan bagaimana menggunakan bahasa Jepang itu seperti orang lokal. Dia belajar teologi sampai tahun 67 dia ditahbiskan, dan lalu kemudian setahun berikutnya dia berangkat ke Roma untuk belajar teologi di Universitas Gregoriana. Sampai tahun 71 di sana. Kembali ke Jepang, dia mengajar di Sophia University Tokyo. Kalau kita bertanya di Tokyo di mana Sophia, banyak orang yang nggak tahu karena mereka biasanya menggunakan yang nama Jepang, Yoshida itu. Tahun 78 dia ditugaskan untuk menjadi direktur EAPI Manila. Itu East Asian Pastoral Institute di Manila. Itu letaknya satu kampus dengan tempat saya tinggal, hanya selisih beberapa ratus meter dalam kampus Atheneum. Dia tinggal di sana sampai 84, dan kemudian dia kembali lagi kembali ke Jepang untuk menjadi, kelihatan nggak tulisannya itu? Ya, rektor teologan SJ yang di Sophia University. Kalau di Indonesia padanannya adalah seperti kalau Kolese Santo Ignatius di Yogyakarta itu rumah para Yesuit yang belajar teologi. Sama di tempat saya ini di Arupe International Resident adalah rumah untuk para Yesuit yang belajar teologi di Loyola School of Theology untuk kemudian 4 tahun dan ditahbiskan setelah itu. Baik. Lalu kemudian tahun 93 dia menjadi provinsial di Jepang sampai tahun 99. Setelah menjadi provinsial itu adalah tradisi yang biasa bagi kami. Lalu menjadi Yesuit yang memang harus menerima tugas dari provinsial berikutnya. Dan dia ditugaskan untuk menjadi pendamping para imigran di Tokyo. Banyak orang-orang asing tinggal di Tokyo, banyak juga yang berasal dari Latin Amerika dan dari bagian dunia yang lain. Dan Romo Nikolas itu dulu bekerja di sana sampai 4 tahun. Maka pada waktu tahun 2004 dia kembali berangkat ke Manila lagi sebagai presiden konferensi. Nah, waktu itu masih disebut sebagai Jesuit Conference of East Asia and Oceania yang menyangkut wilayah Asia bagian timur sampai ke kepulauan di Pasifik Oceania. Tapi yang nantinya akan berubah nama menjadi JCAP,
Jesuit Conference of Asia Pacific 2004 sampai 2008. Nah, saya menjadi sujus untuk Presiden Konferensi sejak 2002. Jadi presiden sebelumnya, Pater Zuluaga, seorang Spanyol juga. Sampai 2004, waktu Romo Nicolas datang, saya menjadi sujus beliau sampai 2006 waktu saya kembali ke Indonesia. Jadi saya mengenal Romo Nicolas ini sejak tahun 2004 waktu dia masih menjadi presiden. Tahun 2008 itu lalu kami berangkat bersama-sama mengikuti Kongregasi Jenderal ke-35. Nah, waktu itu karena Romo Kolvenbach sudah meminta izin dan diperbolehkan untuk berhenti. Itu sebuah tradisi yang sebenarnya juga baru dulu-dulu Jenderal Yesuit itu selalu sampai meninggalnya. Jadi ad vitam sampai meninggalnya. Tetapi Romo Kolvenbach mengatakan, kalau saya hidup tapi sudah tidak mampu untuk memimpin, apa gunanya? Lalu berhenti sehingga ada kongregasi jenderal. Padahal sebenarnya ya dia masih mampu karena setelah itu dia masih bekerja cukup lama di Lebanon. Pater Nicholas itu Adolfo Nicholas dipilih menjadi jenderal pada kongregasi 35 itu dan menjadi jenderal ke-30 selama 8 tahun sampai tahun 2016. Tahun 2016 setelah waktu itu karena alasannya adalah dia juga mengalami suatu kemunduran. Jadi dia mengatakan, kalau saya melihat, saya tidak bisa lihat apa yang ada di depan kaki saya. Jadi melihat ke depan tetapi jaraknya jauh sehingga kalau jalan itu dia merasa tidak aman. Dan dia mundur lalu mengusahakan kesehatan pulang ke Spanyol. Tapi kemudian pada awal tahun 2017 bulan Februari dia kembali ke Asia dan tinggal di Arupe International Resident itu. Saya waktu itu masih di Indonesia. Tapi kemudian saat tahun 2017 saya diberitahu untuk mendapat penugasan baru menjadi rektor Arupe dan diberitahu di sana Pater Nicholas sudah menunggu kamu tuh Rio. Lalu ya saya ke sana. 3 bulan setelahnya saya di sana dan saya bersama Pater Nicholas satu rumah dan ya dia kembali ke Jepang tahun 2018 sampai kemudian akhirnya waktu itu terus COVID. Waktu itu alasannya kembali ke Jepang juga sebenarnya sederhana. Dia mengatakan, saya masih bisa berjalan. Lebih baik sekarang saya pulang ke Jepang sementara saya masih bisa berjalan. Dan di sana perawatan kesehatan untuk orang tua lebih baik. Di 2000, saya ketemu terakhir waktu ada rapat di Jepang tahun 2019, bulan Oktober, mampir ke rumah orang tua-tua, dan itu kenangan terakhir. Dia sudah duduk di kursi roda, dan mengatakan, Rio kamu bisa nggak mendorong saya keluar? Saya di kursi roda tapi nggak boleh keluar sendiri. Saya tapi pengen melihat taman di depan rumah. Lalu saya sore-sore mendorong dia dan ternyata itulah yang terakhir yang saya melihat dia dimakamkan di Gereja Santo Ignatius yang di Tokyo. Baik, bagaimana kita mencoba untuk mendekati tulisan dari distraksi ke dedikasi itu dari cara berpikir Romo Nicholas sendiri. Ya. Kami itu ngobrol di depan makam Yesuit-Yesuit yang di Filipina. Dan dia merasa saya di depan teman-teman saya yang lain yang sudah mendahului. Tahun 2004 sampai 2006 saya katakan tadi saya di kantor konferensi dan sebagai sujusnya. Suatu kali dia itu mengatakan pada saya, yang kamu tulis untuk berita bulanan itu apa, Rio? Ya, saya mencari berita-berita dari provinsi-provinsi lalu ditulis. Coba kalau kamu perhatikan, banyak majalah atau pemberitaan penulisan juga di antara kita Yesuit
kalau yang ditulis itu cerita-cerita sukses. Benar apa enggak? Ya betul, karena kalau orang bercerita selalu merasakan keberhasilannya apa. Lalu dia mengatakan, tetapi bukankah kita itu bisa belajar dari kegagalan? Bukan kegagalan kita sendiri, tapi juga kegagalan orang lain. Karena dia mengatakan, hanya keledai kan yang tidak mau belajar sehingga jatuh di lubang yang sama 2 kali. Maka kata-kata yang menancap di pikiran saya waktu itu adalah bahwa dia mengatakan celebrate the failure karena kita bisa belajar dari itu. Maka kalau kamu menulis, coba katakan setel, diwawancarai, orang itu mau nggak bercerita dia belajar dari kegagalan. Saya kira saya tidak mempunyai pengalaman berhasil mengajak orang bercerita apa yang menjadi kegagalannya untuk ditulis. Jadi kerap kali orang entah malu atau tapi juga merasa bahwa itu sesuatu hal yang tidak perlu diceritakan. Tapi bahwa dia itu menghargai kegagalan, bahwa itu merupakan titik tolak untuk sebuah kemajuan, bagi saya itu merupakan sesuatu yang membuka mata. Dan di situ lama-lama saya menangkap, oh inilah semangat Yesuit itu. Dan Ignatius itu mengajarkan kita mempunyai desolasi, tapi juga mempunyai konsolasi. Dan kita kan tidak bisa memilih hanya salah satu. Oh, saya hanya mau yang konsolasi saja kok. Sehingga baik dua-duanya, kalau ada desolasi, konsolasi yang sama-sama dihayati dan menjadi bagian hidup kita, kita bisa belajar. Kegagalan dan keberhasilan sama-sama. Dan itu membuat saya melihat, oh, Romo Nikolas ini adalah orang yang ingin melihat segala sesuatu itu secara utuh, bukan hanya satu persatu. Tahun 2008, suatu pengalaman lagi kalau saya pulang, tapi saya berangkat dari Semarang, Romo Nikolas berangkat dari Manila. Sebenarnya dia sudah digoda waktu di Manila. Romo, kalau mau berangkat kongregasi jenderal, ini nggak usah beli tiket bolak-balik, karena nanti tiketnya hanya dipakai sekali. Jadi orang-orang di Filipina itu sudah menggoda Romo Nikolas. Ya, saya kan kalau di sana nanti turis ya harus menunjukkan tiket pulang. Lalu tetap diberikan tiket pulang pergi. Nyatanya kan memang tidak dipakai. Ada suatu tradisi dalam kongregasi jenderal Yesuit itu yang memang tidak biasa di dalam pemilihan pimpinan-pimpinan organisasi. Bahwa ada yang namanya disebut, kalau terjemahan saya adalah itu komisi ambisi. Jadi ada beberapa Yesuit senior di dalam peserta kongregasi itu yang ditunjuk untuk mendengarkan, membuka telinga, mengamati, ada nggak orang-orang yang berambisi menjadi jenderal. Orang yang berambisi menjadi jenderal tentu nanti jelas-jelas kemudian tidak akan dipilih. Maka kalau ada orang yang berambisi misalnya menjadi provinsial, ya itu hanya orang gila, saya kira tidak tahu. Tapi dalam tradisi serikat, seorang boleh berambisi untuk menjadi magister novis. Jadi itu hanya salah satu bagian yang orang boleh mengatakan keinginannya untuk menjadi magister novis. Karena kadang-kadang tidak setiap orang mau juga. Lalu proses yang penting dalam pemilihan itu adalah ada yang namanya proses murmuratio. Orang boleh bertanya tentang orang lain, tetapi tidak boleh kampanye. Jadi orang, dan pada waktu itu Pater Nicholas itu mengatakan kepada saya, Rio kamu tahu siapa saya. Kalau ada orang yang tanya tentang saya apakah layak atau menjadi jenderal, usahakan kamu bercerita 3 hal supaya saya nanti jangan dipilih. Kan gitu. Apa? Selaku saya menjadi teolog di Jepang, saya mendangi para uskup, sehingga para uskup di Jepang itu sangat kritis kalau berbicara tentang masalah-masalah sosial, dan saya sudah menjadi orang yang ada di dalam daftar untuk diamati oleh ajaran kongregasi ajaran iman. Lalu waktu itu kamu tahu saya sedang sakit, jadi beritahu bahwa dalam tubuh saya ini ada alat radiasi yang membuat saya tidak akan lama. Karena dia mengalami ada suatu bagian yang kanker, dokter menanamkan sebuah alat radiasi untuk membunuh kankernya. Lalu yang ketiga kamu katakan, saya itu sudah berusia lanjut. Waktu itu dia sudah berumur 72 tahun. Maka kalau ada orang yang bertanya tentang
Pater Nikolaus menjadi sebagai calon untuk layak dipilih jenderal, saya menyampaikan 3 hal itu. Ya, meskipun peserta mengatakan kriteria jenderal adalah orang yang masih mampu, muda, kalau bisa, dan segala macam hal, segala macam karakter, Yesus pada hari yang sangat bagus dan sebagainya. Jadi orang yang paling baik yang mau dipilih, nyatanya akhirnya Pater Nikolaus itu yang dipilih. Karena orang dia, kalau saya lihat memang orang yang sangat selalu rendah hati, terbuka, sangat efisien di dalam tindakan-tindakannya. Dia mempunyai kemampuan teologi karena dia belajar menjadi profesor teologi. Teologi hidup rohani yang sangat mendalam. Dia itu pendoa yang hening. Kalau kami bersama-sama pergi ke negara lain dan harus naik pesawat, kami tidak pernah duduk berdua berdampingan. Saya membiarkan dia sendiri. Dia akan duduk dengan tenang, atau kalau tidak membaca, ya lalu hanya hening. Hemat kata-katanya, namun kalau dia merumuskan apa-apa itu tajam. Saya kira hal-hal yang bagi saya masih sangat mengesan. Siapa Pater Nikolaus. Maka coba mari kita lihat ini foto waktu dia sudah menjadi tua, merasa sebagai pasien, kembali ke Manila di depan rumah di ROP International Resident kalau bulan Februari. Jadi wasiat surat yang dengan judul itu tidak sempat dipublikasikan. Tapi kita lihat di dalam mobil itu Romo Dani Huang itu menjadi asisten untuk Asia Pasifik di Roma sejak Kongregasi Jenderal 2008. Sangat dekat dengan Pater Niko karena sama-sama pernah di Manila dan orangnya juga sama-sama pinter, dan dia banyak merumuskan hal-hal untuk yang perlu dituliskan dan disampaikan untuk Asia Pasifik kepada para Yesuit, dan dia mendapat 5 halaman ketikan dari Romo Nikolaus itu. Saya menulis sesuatu, coba kamu baca, dan nanti kita akan sebarkan untuk para Yesuit lain. Belum sempat dibuat, dan Romo Niko sudah tidak lagi bisa memberi komentar apa-apa. Dan di dalam surat itu, dia itu mempunyai sebuah ide pokok. Dia mengatakan, mengapa gereja makin kehilangan daya tariknya? Kita lihat panggilan-panggilan biarawan-biarawati, romo-romo itu makin merosot. Banyak gereja di Eropa yang tidak lagi bergairah. Jadi ada seperti tanda-tanda makin lama orang tidak memilih gereja sebagai pusat kehidupan rohani, sebagai sumber inspirasi. Lalu dia bertanya, apa yang hilang? Atau sebenarnya apa yang salah di dalam cara hidup orang-orang yang memilih jalan hidup menjadi religius itu dalam memahami inti hidup panggilan kita? Atau bahkan sebenarnya juga panggilan itu kan bukan hanya soal biarawan-biarawati, tapi bagaimana kita sebagai orang gereja memahami menjadi hal yang pokok yang perlu kita share, bagikan kepada orang lain, yaitu kabar gembira. Maka dia lalu merumuskan refleksinya itu di dalam poin-poin dalam surat yang kemudian diberi judul seperti itu. Lalu dia mengamati yang pertama-tama begini, kita itu sudah selalu belajar dalam tradisi gereja, ada model klasik yaitu ada orang-orang yang misalnya hidup, sejarah hidup membiara itu kan kalau dikatakan dalam sejarah adalah Santo Antonius yang kemudian hidup sendirian di padang pasir. Tradisi membiara seperti itu. Tapi ada contoh-contoh orang-orang besar, misalnya Santo Ignatius. Mengapa dia menyebut itu? Karena dia kan Yesuit. Franciscus Xavierus disebut ya karena dia itu Yesuit. Tapi ada Yohanes Salib, ada Teresia Avila yang barangkali karena Nicholas itu orang Spanyol mengenal betul. Tapi contoh-contoh orang yang mau memusatkan hidupnya, sungguh mau mengikuti Yesus Kristus. Lalu dia melihat, kalau orang tidak betul-betul bisa berpusat pada Yesus Kristus, kiranya ada hal-hal yang mengalihkan pandangan kita itu. Jadi problem kita itu ternyata, lalu dia lebih nama, itu adalah distraksi. Perhatian yang mestinya ke titik A,
tapi ada gangguan, kita terpaksa menolehnya ke titik B atau C atau D. Itu distraksi. Jadi tidak terfokus. Dan distraksi itu, lalu dia mengingat, saya pada waktu saya masih muda, belajar berdoa di novisiat, kalau saya harus meditasi 1 jam, belum 1 jam saya sudah berhenti karena ada gangguan. Dan Ignatius kan mengajarkan cara-cara yang sederhana. Jadi kalau kita itu mau melawan distraksi itu harus mengikuti rencana awal. Oh, hari ini saya mau berdoanya 1 jam. Ya kalau belum 60 menit jangan berhenti. Tetapi kerap kali gangguan, godaan atau distraksi itu muncul malah 1 menit atau 2 menit, 3 menit sebelumnya. Dan kalau itu biasa untuk tidak dilawan, maka lama-lama doa-doa itu makin bagus. Jadi kalau 60 menit, ya 60 menit. Itu kedisiplinan mengikuti. Dia mengatakan, ternyata kalau zaman sekarang itu kita distraksi bukan hanya kalau perkara soal dalam hidup doa, dalam hidup sehari-hari itu mau berdoa yang dipikir hal-hal yang lain lagi. Kehidupan sehari-hari itu bagian juga dari distraksi doa. Tetapi akhirnya dalam hidup sehari-hari itu kita akan melihat fokus kita pun juga terpecah belah. Ada banyak hal yang hidup sehari-hari tidak membimbing kita ke doa, doa tidak membuat kita terfokus dalam hidup sehari-hari. Itu saling mempengaruhi. Lalu dia bertanya sebenarnya faktor-faktor apa yang mempengaruhi dan kita mudah kena distraksi. Dia mengatakan pada zaman kita ini ada banyak arus pikiran populis. Itu cara saya untuk memahami yang dalam bahasa Inggrisnya common sense, yang bukan hanya soal akal sehat, tapi bahwa banyak orang memiliki kayak mengamati ada arus-arus pikiran yang di sekitar kita itu yang dipengaruhi juga karena ada faktor sosialnya, suku tertentu, kelompok budaya tertentu. Mereka itu mempunyai cara berpikir yang sangat khas. Dan bahkan kalau kemudian kita mengidentifikasikan diri misalnya, kerap kali kan terjadi, oh saya orang Indonesia, oh tapi saya pernah belajar di Jerman. Maka apa-apa yang tentang sepak bola Jerman saya lebih suka nonton misalnya. Ada orang yang pernah, orang dari katakanlah Manila tapi pernah bekerja di eh, Australia misalnya, lalu oh dia kalau apa-apa bicara ya oh Vegemite itu enak dan seperti itu. Padahal kalau kita kan kayak terasi itu kan baunya. Jadi identifikasi emosi pada budaya, dan kalau semakin kita itu lekat kepada kesukuan, kebudayaan, dan yang lain-lain, hal-hal yang kita lakukan itu justru tidak terfokus kepada nilai-nilai Injili yang memang harusnya sebagai orang beriman kita pegang. Bukankah kita kalau di Indonesia lebih-lebih misalnya orang Jawa kan gitu. Orang Katolik kan pertanyaannya, orang Katolik itu boleh mengikuti tradisi itu apa enggak? Tradisi ini apa enggak? Orang Katolik boleh misalnya mengikuti perayaan Lebaran atau di mana? Kalau sekarang kan sudah menjadi perayaan nasional Lebaran. Tapi banyak orang waktu loh saya Katolik, Lebaran itu kan hal-hal seperti itulah yang sebenarnya kalau di dalam pengalaman atau dorongan semangat gereja untuk menyebarkan kabar gembira, nilai Injil itu harus mempengaruhi budaya tempat kita tinggal, dan dengan demikian hidup di budaya itu menerjemahkan penghayatan Injil di dalam itu yang disebut proses inkulturasi. Maka kan itu sudah dibuka oleh Konsili Vatikan kedua sehingga gereja itu memakai bahasa dan cara-cara lokal yang dimungkinkan, maka kita mempunyai lagu-lagu inkulturatif. Misalnya lagu yang bercorak Sunda, yang bercorak Flores, yang bercorak Sumatera. Itulah sebenarnya adalah cita-cita. Tetapi kalau kita tidak fokus kepada nilai Injil, lalu justru nilai Injil yang kabur, kita lebih menekankan pada hal. Malah ada sebuah jebakan ideologis yang mengatakan begini, kalau kita tidak mengikuti pikiran, arus pikiran seperti itu, kita tidak akan menjadi seperti kelompok mereka.
Tapi orang-orang yang sudah mengikuti arus pikiran populis yang populer, yang banyak diminati oleh orang banyak itu, dan mengatakan ini adalah yang sedang mode misalnya gitu. Orang lain lalu tidak ikut kita, dianggap itu bukan kelompok kita. Itu sebenarnya jebakan ideologi. Dalam gereja pun terjadi. Saya kira kan kita tidak jarang mendengar komentar misalnya, zaman tertentu itu pernah bahwa gerakan karismatik tiba-tiba menjadi sangat populer. Kan pertama-tama kan bukan di gereja Katolik di Indonesia. Kemudian gereja Katolik mengikutinya. Kemudian banyak orang yang merasa, oh saya sudah dibaptis oleh roh, kamu kan hanya air. Maka sebagai orang karismatik yang merasa lebih suci dari orang lain, akan menganggap, oh kamu belum seperti pikiran kita. Sebaliknya juga ada orang yang mengatakan, ya. Jadi kalau orang memaksa orang lain harus berpikir berperasaan dan memiliki arus seperti kita, maka lalu kita itu sebenarnya sedang terdistraksi dari sesuatu yang sangat pokok. Karena menganggap diri kita pusat, orang lain harus ikut kita. Yang tadi kan misalnya, dalam hidup religius sama. Kalau misalnya dikatakan kita mempunyai kaul, kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan. Kan ada orang dalam biara yang ingin menghayati kemiskinannya sedemikian, dan dia memang lalu betul-betul seperti orang yang tidak memiliki apa-apa. Tetapi kalau orang itu menganggap bahwa kemiskinan adalah bagian dari ideologinya, orang itu akan terjebak mengkritik semua hal yang berlawanan dengan cara dia mengatasi. Dan itu bukan lalu merupakan kemiskinan religius, itu adalah kemiskinan ideologis. Misalnya sekarang, kalau ada orang yang harus untuk menjaga lingkungan hidup, maka orang yang tidak membawa sendiri sendoknya lalu dikritik, oh kamu tidak menjaga lingkungan, ambil sumpit dibuang-buang, bawa sendiri sumpit. Nah kalau kita lalu apa yang kita hayati, kita yakini baik dipaksakan kepada orang lain, itu adalah jebakan-jebakan ideologis seperti itu. Misalnya ada orang yang berpikir kongregasinya memiliki opsi pada orang miskin, maka lalu mengkritik semua orang lain yang tidak mempunyai pada orang miskin. Ya itu pun merupakan sebuah jebakan karena lalu bukan hal yang benar, tetapi justru ideologis. Distraksi itu dari mana? Kata Nicholas mengatakan distraksi itu bisa dari luar maupun dari dalam. Kenapa saya tidak bisa menggerakkan? Ini muncul. Ya. Distraksi yang dari dalam, dia mengatakan ada yang kita sebut perfeksionis narsistik. Jadi kalau orang yang merasa bahwa hidup saya sudah beres, maka saya sebenarnya akan tidak perlu lagi pergi mengaku dosa karena saya orang yang tidak pernah membunuh orang, tidak pernah mencuri, tidak pernah korupsi. Oh, tapi kalau dia melihat orang lain, oh, kamu orang yang belum sempurna seperti saya, gitu. Orang yang menganggap dirinya sempurna dan sangat menyenangi pikiran akan kesempurnaan sendirinya itu, dirinya sendiri dijadikan pusat. Itu sebenarnya kan yang tendensi narsistik kan yang disebut itu. Dan orang lain harus ikut apa yang saya pikirkan. Atau kalau orang narsis itu mengatakan, loh, kalau ada apa-apa, oh saya ini kan yang menjadi korban, orang lain yang bersalah. Jadi kalau saya benar, orang lain salah. Itu adalah hal-hal yang disebut perfeksionis narsistik. Ini merupakan juga distraksi untuk berkembang menjadi orang yang bisa rendah hati. Lalu Pater Nicholas juga mengatakan, ego itu adalah justru distraksi yang utama. Karena tentunya kalau kita sungguh berfokus pada ego, kita itu terikat di dalam. Lalu artinya di dalam diri kita itu tidak ada sebuah kebebasan rohani. Ataupun kalau dia memahami kebebasan, dia hanya mengatakan,
oh iya memang saya bebas dari hal itu, saya bebas dari hal itu. Tetapi orang yang seperti ini biasanya tidak bisa mengatakan bebas untuk apa, kan gitu. Bebas dari itu, ya oke itu ada kebebasan, tetapi bebas untuk menjadi sesuatu yang lebih bermakna karena orang itu bisa keluar dan berkembang. Tapi kalau orang yang mempunyai ego yang disebut perhatian pada diri sendiri itu terlalu besar, dia lalu bisa tergoda untuk sekedar untuk mencari popularitas. Kalau orang itu hidup di dalam biara, dia hidupnya memilih sendiri karena apa-apa itu sangat bertentangan dengan yang namanya eh, kaul ketaatan. Kaul ketaatan itu intinya adalah apa yang saya lakukan diputuskan oleh orang lain, yaitu pembesar saya. Kan gitu. Maka saya membiarkan orang lain menentukan apa yang saya lakukan. Maka ada juga bahaya bahwa orang bisa lepas dari komunitasnya. Dan komunitas ini jangan dibayangkan hanya soal hidup, orang yang hidup satu rumah, ya. Tapi komunitas. Juga misalnya kelompok ada kan sekarang kita bisa kerap kali menanyakan, oh ini komunitas pembaca buku, komunitas sepeda, komunitas lari, komunitas penyanyi. Nah, kalau orang yang terlalu memfokuskan pada diri sendiri, biasanya dia tidak tahan untuk berada di dalam komunitas-komunitas karena dia merasa yang paling tahu apa yang paling benar dan menganggap dirinya nabi. Dan kalau orang udah seperti itu kan orang lain juga tidak akan tahan untuk itu. Baik. Apa lain yang dikatakan? Tapi distraksi itu yang tadi dari dalam, ada juga yang dari luar. Kan kebanyakan kita memahami kalau gangguan-gangguan itu ya itu dari luar. Gangguan dari dalam dia sudah menyebut, gangguan dari luarnya itu yang disebut. Sekarang soal media dan soal pasar. Tapi kita harus paham ya, Romo Jenderal Nicholas ini kan dari dunia yang sudah agak lama dari sana. Jadi waktu itu dunia maya ya juga belum begitu banyak. Saya masih ingat waktu Romo eh, Nicholas ini, dia waktu menjadi presiden konferensi itu kan juga sekaligus menjadi eh, kayak provinsialnya untuk daerah-daerah yang tidak mempunyai provinsial karena masih kecil. Suatu kali ada seorang Yesuit yang waktu itu masih belajar dan meminta izin, saya perlu komputer. Dan tahun 2004-2005 itu komputer yang sudah mempunyai koneksi WiFi itu kan sangat jarang. Dan waktu itu mengatakan, nggak perlu beli seperti itu sekarang. Karena waktu itu memang, tapi sekarang kan setiap komputer sudah ada eh, apa koneksi WiFi-nya dan waktu itu jaringan internet kan juga banyak. Tetapi bukan hanya karena dulu belum ada. Dia mengatakan bahwa dunia maya, internet, dan juga gadget peralatan-peralatan itu bisa merupakan distraksi karena kalau kita tidak memiliki seperti dimiliki orang lain, kita itu bisa ketinggalan, dianggap ketinggalan zaman, dianggap kuno, dianggap tidak tahu kemajuan dan macam. Dan perasaan seperti ini kan ada pada setiap orang. Itu karena iri hati sebenarnya kan. Tetangga yang ini mempunyai TV yang sebelah, loh kok kita belum punya TV? Lalu beli yang satu, beli yang lebih besar, kok tetangga itu lebih besar? Ganti lagi TV-nya, lalu seperti perlombaan. Tapi iri hati akan hal-hal yang sifatnya konsumeristik. Jadi hal-hal yang ditawarkan pasar. Dan itulah kekuatan pasar yang menggunakan cara berpikir psikologis untuk menawarkan barang-barangnya. Kalau tidak memakai eh, apa bedak yang ini ya tidak akan mempunyai yang kulit halus seperti itu. Kalau tidak memakai baju yang merek itu tidak masuk di dalam kelompok kita. Seperti itu. Media yang bisa menawarkan seakan-akan mereka mempunyai kebenaran. Ya, padahal itu kan kebenaran palsu. Mereka menciptakan hal-hal yang dianggap, maka kan kita pernah mengalami itu bahwa hoax dan halnya itu kan, lalu yang disebut sekarang itu disebut post-truth itu kan kebohongan yang dikatakan terus-menerus berkali-kali dalam waktu yang lama lalu seakan-akan yang dianggap benar. Nah, itulah yang sedang terjadi. Kita tidak tahu lagi di dalam lingkungan yang ada
itu tuh kita berhadapan dengan kebenaran. Yang mana? Padahal kalau menurut iman kita kan Yesus Kristus itulah kebenaran kan. Bahkan itu kebenaran itu apa kan gitu. Kita melihat kisah seperti. Tetapi Injil itu bagi kita adalah cara bagaimana mengenal Yesus Kristus yang menjadi inti perwahyuan, dan disitulah kita menemukan jalan, kebenaran, dan kehidupan. Nah, tapi sekarang media-media itu, belum lama ini kami para frater Yesuit itu kan berkumpul di Jogja untuk wilayah Asia Pasifik, dan kita mengundang seorang jurnalis dari orang Filipina, dan presentasi tentang digital evangelization itu sangat menarik karena dia mulai dengan gini. Kalian kenal nggak apa itu aplikasi replika? Nggak ada yang kenal. Tapi saya kira barangkali Bapak Ibu ada yang kenal. Tapi lihat, bukan aplikasi replika itu adalah aplikasi berbayar. Kita bisa menciptakan partner kita itu seperti apa, dan kita itu pengen partner itu seperti apa. Semuanya pertanyaan bisa detail dari bentuk kepala, bentuk badan, warna rambut, warna kulit, cara ngomongnya bersama. Ini berbasis saya kira artificial intelligence AI, dan kita bisa kayak mempunyai partner. Dan lalu dia menunjukkan sebuah video, ada seorang yang sudah addicted atau kecanduan pada partnernya itu, ya dianggap itu adalah pasangan hidupnya. Sehari-hari komunikasinya dengan partner yang dia ciptakan. Dan seperti itu, sampai suatu kali dia menjadi jengkel karena tiba-tiba perusahaan itu sudah mengubah dari partner itu tidak bisa lagi diajak bicara mengenai hal-hal yang sifatnya intim kan gitu. Dan ternyata lalu hanya berbicara yang normal-normal saja. Nah, tapi dia mengatakan, tahu nggak bahwa menurut WHO, penyakit yang sekarang sangat mendunia dan mempengaruhi banyak orang itu adalah kesepian. Dan dia bilang gitu. Nah, itu diciptakan di dalam karena pengaruh media dan hal semacamnya itu, dan menjadi bagian-bagian dari distraksi kita tentang untuk sungguh menemukan hal yang benar, real, secara manusiawi dan secara apa dalam hidup rohani yang sehat kan gitu. Lalu Pater Nicholas juga menyebut itu kan distraksi dalam hidup religius. Itu kalau di antara kami di Arupe pada waktu itu, Pater Nicholas ya sudah kelihatan bisa simbah-simbah karena dia jalannya pakai tongkat. Karena seperti tadi penyakitnya adalah tidak bisa melihat ke depan. Apa yang dia sebut sebagai distraksi dalam hidup religius, dalam hidup rohani. Saya kira yang dimaksud juga tentu bukan hanya bahwa hidup di dalam biara, tapi setiap orang yang ingin hidup mengikuti Yesus Kristus kan mempunyai semangat untuk hidup di dalam roh kan gitu ya. Pater Nicholas itu sejak bahkan tahun 2010 berbicara di Amerika dalam konteks perguruan tinggi, dia sudah merumuskan sesuatu pengamatan yang sangat tajam pada waktu itu adalah gini. Kita harus memerangi superficialitas, kedangkalan. Tetapi justru semangat dan eksamen kita, perkenalan relasi personal kita dengan Yesus dalam hidup rohani itu, itulah yang akan membuat hidup kita mendalam. Jadi kita jangan hanya dangkal, tetapi justru harus mempunyai hidup rohani yang mendalam. Kata-katanya yang sangat terkenal bagi dia tentu adalah depth, itu dalam skala hal, kedalaman dalam skala hal. Dan menjadi dangkal itu ya apalagi dalam hidup religius itu ada pengaruh dari adat, kebiasaan. Setiap kelompok orang beriman itu mempunyai kebiasaannya masing-masing. Maka sebenarnya kan itulah yang terjadi dalam kitab suci kan. Kitab suci itu apa? Bukan buku yang merupakan catatan hukum belaka, tapi ada perjanjian lama itu kan kisah perjalanan umat beriman. Jadi yang diceritakan di dalam kitab suci perjanjian lama maupun perjanjian baru itu kan adalah
kumpulan bagaimana kita dengan iman mau menanggapi tawaran kehidupan dari Allah itu. Maka itu kan menjadi kebiasaan. Tradisi. Yang disebut tradisi itu sesuatu yang diwariskan kan sebenarnya kan begitu. Jadi dipengaruhi cerita-cerita dalam kitab suci itu penuh juga dengan pengaruh dari kebiasaan orang waktu itu, bahasanya, di daerahnya, cara hidupnya, ada adat kebiasaan. Lalu bagaimana waktu dalam perjalanan itu kebiasaan mereka berdoa, membuat persembahan dan devosi, mereka berdoa dari tenda yang menjadi untuk penempatan tabut perjanjian yang diusung-usung sampai akhirnya mereka menetap membuat eh, tempat berdoa. Sekarang kita menjadi sudah terbiasa kalau orang punya rumah ya ada gereja dan sebagainya. Seorang posisi orang itu di dalam kelompoknya siapa yang lalu ada tradisi Lewi, para imam dan sebagainya, ada raja-raja, ada yang nabi. Lalu mereka mempunyai teori pemahaman-pemahaman tentang kehidupan. Tetapi kalau itu kemudian diukurnya dengan dari apa yang saya ketahui, lalu itu semua salah. Karena itu kita ingat tadi, distraksi yang berasal dari dalam, soal perfeksionis narsistik dan egoistik. Dan kalau itu menjadi cara kita menilai dari semuanya itu, lalu kita akan keliru mencapai kedalaman. Dan gitu. Jadi kadang-kadang zaman sekarang ini, kalau orang melihat ada yang berbeda-beda itu, lalu orang mengatakan, oh, saya nggak suka kok yang seperti itu, saya tidak setuju, maka kita akan dengan mudah, oh kalau begitu itu tidak ada gunanya untuk saya, kan gitu. Jadi cara kemudian memilihnya adalah ya apa yang gampang, apa yang saya suka, apa yang saya setujui, lalu tidak mempunyai keinginan secara mendalam apa sih sebenarnya yang tidak saya suka itu, mengapa itu kan ada yang suka kalau ke gereja, saya tidak suka kalau khotbahnya panjang-panjang, kalau nyanyiannya itu, kalau misalnya harus jengkeng berdiri jengkeng atau berlutut berdiri, saya nggak setuju sebenarnya harus berlutut. Nah, kalau orang merasa hanya sampai di situ apa yang saya suka tidak saya setuju, lalu dia akan terjebak pada ya sudah, yang suka, yang enak, yang semuanya itu di permukaan apa yang disukai, gitu kan. Lalu orang jika memilih akhirnya sikapnya atau ya atau tidak sama sekali, gitu. Ya katanya atau 0 atau 100. Orang tidak bisa mengatakan ya ini 50 kan gitu. Jadi itu kan perkembangan dari sebuah pilihan, dari sebuah sikap, dari sebuah pemahaman. Mengapa gereja Katolik mengajarkan itu? Mengapa Yesus Kristus meminta kita seperti itu? Kalau saya nggak suka, oh, nggak ada gunanya untuk saya, kan gitu. Nah, tapi kan bukankah kedalaman itu kan sebuah tingkatan-tingkatan kan gitu. Kalau kita kan mengatakan itu dalam, tapi kan kita bisa melihatnya kan dari bawah kan tinggi itu kan. Jadi kan bisa berlapis-lapis atau tinggal dari atas kita ke bawah. Sehingga kan dalam Paulus pun kita mengatakan kan mengenai cinta Kristus itu panjangnya, lebarnya, tingginya, dalamnya dan sebagainya itu. Jadi kedangkalan itu orang mengatakan kalau hanya apa yang di permukaan sehingga hanya kelihatan yang disukai atau yang disetujui, semuanya saya ukur dari apa yang saya, kan banyak hal yang tidak saya ketahui dan kita perlu belajar. Gitu. Akhirnya setelah dia melihat menunjukkan bahwa distraksi itu bisa dari dalam, dari luar, dalam bentuk kehidupan religius, ada jebakan-jebakan ideologi, selalu memaksa orang berpikir seperti kita, atau kalau kita hanya soal yang suka tidak suka, dia menunjukkan, nih loh, ternyata kami mempunyai contoh. Ada generasi Yesuit yang unggul. Misalnya, mereka itu bukan yang hidupnya dangkal, tetapi hidupnya itu sungguh mendalam dan utuh, berdedikasi, konsisten dengan pilihannya, panggilannya, hidupnya itu fokus, kan gitu. Itu lalu dia menyebut, coba lihatlah Ignatius, kan gitu. Nah, tentu dari Ignatius kita tahu banyak karena dia mewariskan tulisan pengalaman rohani itu, dia dibimbing Tuhan. Jadi
Ignatius itu tidak menciptakan semuanya hal itu. Dia mempelajarinya dari orang lain, tapi keunggulannya adalah bahwa dia mencatat apa yang dia tahu dan dia alami sendiri itu berguna untuk dia. Lalu dia mengatakan, kalau ini saya catat, saya ajarkan, moga-moga orang lain melihat gunanya. Jadi misalnya soal discernment atau soal diskresi, ya kan bukan ciptaan Ignatius, tapi dia belajar, tapi dia tahu saya membuatnya dengan cara ini, kan gitu. Kalau dan saya melihat bahwa itu ada gunanya untuk hidup saya mengubah. Maka kalau kamu belajar, moga-moga juga berubah kan gitu. Asas dan dasar misalnya dia merumuskan gitu. Ini yang saya yakini. Dan kalau kalian mau mengikuti itu, coba barangkali itu akan menolong. Franciscus Xaverius kan dianggap merupakan Yesuit yang juga unggul. Ya, dibimbing sendiri latihan rohaninya oleh Ignatius dan pada waktu waktu itu uh, Yesuit harus mengirim orang ke India yang mau dikirim sakit tidak jadi dan Francis mengatakan, "Duh, kan ada saya, kenapa kamu tidak menyuruh saya pergi sebagai gantinya orang yang sakit?" Ya sudah, aku pergi. Lalu dia pergi. Itu orang yang hidupnya itu punya dedikasi total, fokusnya jelas kan gitu. Lalu dia menyebut beberapa nama tuh yang disebut creator itu. Ada Anchieta. Itu kan seorang Yesuit yang muda yang pergi ke Brasil dan menjadi awal apapun yang dia lakukan di sana untuk orang-orang asli itu akhirnya. Atau nama lain Vieira. Itu kan orang Portugis yang karena tulisan-tulisannya, warisan-warisan sastranya itu sangat berpengaruh. Dia menyebut nama Castiglione. Itu kan seorang bruder yang di Cina, yang di Cina mengajarkan cara melukis 3 dimensi. Saya berkesempatan melihat lukisannya yang asli dari Castiglione ini yang dan waktu revolusi kebudayaan Mao Zedong menguasai Cina, kekayaan-kekayaan artistik yang ada di museum di Cina itu kan dibawa oleh Chiang Kai-shek ke Taiwan. Sekarang ada di Museum Nasional di Taiwan. Salah satunya adalah lukisan 100 kuda yang dibuat oleh Castiglione yang tidak ada satupun dari 100 kuda itu sama posisinya. 100 horses itu dan dia juga yang ikut dianggap ikut merancang yang disebut Summer Palace-nya yang ada di Beijing. Pozzo, seorang bruder yang pelukis dan waktu Yesuit membangun gereja Santo Ignatius di Roma, sekarang ini tidak jauh dari Gregoriana di dekatnya Colle Bellarmino, duitnya habis, belum selesai, kubahnya itu tidak bisa dibangun. Lalu Bruder Poso ini, nggak apa-apa, saya akan melukis kubahnya. Nanti orang mengira bahwa itu kubah asli. Jadi kalau sekarang kita masuk gereja Santo Ignatius itu, ada titik tertentu, dan sekarang orang sudah mempermudah turis, dipasangi cermin. Gitu lah. Kalau dia melihat, seakan-akan ada kubah, tetapi itu hanya lukisan 3 dimensinya Bruder Pozzo ini. Saya diajak oleh seorang bruder naik lift ke atap gereja itu. Kamu lihat Rio di sana ada kubahnya nggak? Nggak ada. Tapi di sana di atas ada bekas kamarnya Santo Aloysius yang meninggal waktu pes di sana. Kamarnya Santo Stanislaus Kotska dan macam. Jadi Bruder Poso ini juga yang di sebelah kamar Ignatius yang sekarang di Camerete, dia melukis kisahnya Ignatius di tembok, bahkan juga lukisan cerita-cerita populer tentang mukjizat-mukjizat yang terjadi karena Santo Ignatius. Kadang-kadang kita tidak pernah tahu, oh ada tuh cerita mukjizat seperti ini. Bruder Pozzo ini membuatkan riwayatnya. Itu generasi Yesuit-Yesuit yang dengan keahliannya penuh fokus pada apa yang dia lakukan dan memang misalnya dia menyebut pionir Ricci, Matteo Ricci ini orang yang ke Cina. Dan kalau di Cina dalam sejarah dunia kita mengenal seorang dari Eropa yang kok saya tiba-tiba lupa namanya.
Tapi orang Eropa yang disebut di dalam sejarah Cina itu, eh, ah, yang dianggap membawa eh, bakmi Cina itu ke Italia lalu menjadi spaghetti itu. Ah, oke, nggak penting. Tetapi Ricci ini menjadi seorang Eropa yang namanya disebut di dalam sejarah Cina karena membawa perubahan selain orang yang tadi. Oh, saya lupa tiba-tiba orang itu. Don Nobili itu adalah seorang Yesuit yang menjadi pionir di India karena dia hidup seperti seorang eh, ya Hindu, rahib Hindu di sana. Brevoort itu yang pergi ke Kanada di antara orang Indian sehingga menjadi martir. Teya Desjardins tadi doanya kita lakukan. Jangan lupa dia pernah ke Solo, ke Sangiran. Kan dia paleontolog. Ya pernah keliling dia sampai ke Cina dan sebagainya mencari dan pandangan-pandangannya itu karena dipengaruhi oleh ilmunya dia kan mengikuti apa yang dipikirkan oleh Darwin. Darwin kan teori evolusinya kan belum sepenuhnya waktu itu diterima oleh gereja atau masih di dalam pengamatan, tidak serta-merta diterima begitu. Maka orang yang mempromosikan cara berpikir Darwin, Teilhard ini masuk juga di dalam radar dalam blacklistnya eh, pengajaran iman di Roma. Nah, apa yang dia katakan? Bahwa ada awal, ada akhir. Doanya itu tadi sebenarnya adalah cara berpikir antropologisnya bahwa ada perubahan perlu waktu dan kita tidak tahu bahwa memang kita itu berkembang kan Darwin mengatakan itu kan bahwa manusia itu ada missing link tiba-tiba menjadi manusia nggak tahu dia mengatakan kalau bagi kita orang beriman awal dan akhir itu adalah Yesus Kristus pada awalnya adalah Sabda kan gitu Yesus tetapi Omega akhir nah itu adalah juga Yesus yang bangkit. Maka dia menyambung awal dan akhir kehidupan itu dalam Yesus Kristus. Tapi tentu akhirnya secara yang tidak pernah banyak dipublikasikan apa yang ditulis Teilhard itu karena sangat mempengaruhi perkembangan hidup rohani dan teologi yang diterima. Nah, Arupe tentu juga disebut karena Arupe ini juga pernah di Jepang, Pater Nicholas juga pernah di Jepang dan Arupe itu orang besar. Dan dia yang mengubah Serikat Yesus pada waktu Kongregasi Jenderal 32 yang menghasilkan dekret yang begitu ternama tentang iman dan keadilan itu. Ya. Jadi dia memberikan, coba lihatlah orang-orang yang unggul ini, mistikus, orang yang mempunyai relasi personal dengan Tuhan di dalam ekspresi-ekspresi doanya. Ignatius itu sendiri disebut Saverius. Saverius itu yang karena di dalam perjalanannya seorang diri, teman-temannya itu Yesuit-Yesuit awal itu kan jauh. Jadi untuk memelihara relasi batin itu dia membawa nama-nama temannya ditulis dalam kalung. Saya suatu kali mampir ke Ambon, waktu itu uskup yang seorang Belanda, seorang ahli biologi juga, waktu itu bercerita, Rio kamu tahu mengapa patung ini, Parsus di bawahnya ada patung kepiting. Ya, jadi ceritanya Saverius di pinggir pantai, bermain, berjalan di sana, salibnya itu jatuh, hilang. Dia sedih karena itu salib yang dia bawa dari rumah mengingatkan relasinya dengan Ignatius. Ternyata ada sejenis kepiting yang memang betul-betul dari ilmu biologi, kepiting itu mempunyai kesukaan mengumpulkan carang-carang untuk sarangnya. Waktu Xaverus sedang merenung di pantai, dia mengatakan ada kepiting yang memang mengumpulkan sarang-sarang itu, ranting-ranting kecil. Ternyata yang dia bawa itu adalah salibnya. Maka legendanya adalah bahwa yang menemukan salibnya itu adalah kepiting dan membawanya kepada Xaverus. Dan girangnya bukan main salibnya ketemu. Tapi ternyata jenis kepiting itu menurut uskup yang ahli biologi memang yang punya kesenangan untuk mengumpulkan. Claude Colombier itu kan karena yang mempopulerkan mengenai
devosi hati kudus. Sedangkan Teyat tadi kita sudah cerita. Ya. Baik, akhirnya Pater Nikolas berpesan apa sih tentang distraksi ke dedikasi itu? Dia mengatakan, pertama-tama hidup kita itu perlu hanya selalu membuat pusatnya itu dalam Tuhan. Ada kalimat di dalam dokumen Yesuit yang terkenal, Curet Primordium dan seterusnya, yang artinya perhatian kita itu pertama-tama pada Tuhan. Baru kita memperhatikan serikat kita yang sebenarnya dibuat memang untuk membawa kita itu kepada Tuhan. Dia mengatakan tujuan utama, sarana kedua. Kadang-kadang kan kita terbalik, mementingkan sarana dulu. Punya ini, punya itu dulu, baru marahi Tuhan. Curet Primordium, berpusatlah dulu pada Tuhan. Lalu dari situ lalu bermana ajaran hidup Santo Ignatius. Kita itu mampu, diberi kemampuan oleh Tuhan untuk menemukan kehadiran Tuhan itu di dalam segala dan di dalam hidup sehari-hari. Maka moto mencari Tuhan dalam segala itu ya memang sungguh-sungguh real bagi Ignatius. Dan Pater Nikolas menambahkan, dan perhatian kita pada zaman ini harus kita pusatkan kepada yang dunia dan kemanusiaan. Kenapa? Karena Tuhan itu hadir di situ. Dalam dunia yang penuh dengan masalah, dalam manusia yang penuh dengan masalah, Tuhan juga hadir di mereka. Kalau kita menghindari masalah, kita tidak bisa menemukan Tuhan yang memang sebenarnya barangkali memanggil kita untuk ke sana juga. Saya kira itu sesuatu bagian akhir dari apa yang ingin saya katakan tentang surat itu. Ya, jadi memang artinya bahwa dari distraksi ke dedikasi itu adalah seperti kayak wasiat terakhir dari Romo Nikolas yang mengajak kita, carilah fokus hidupmu. Dan fokus hidupmu itu adalah ya dalam kehadiran Tuhan yang real dalam hidup sehari-hari. Fokus di situ. Nah, lalu itu kita diajak. Maka latihan-latihan eksamen sehari-hari itu kan membantu kita. Lalu latihan-latihan yang disebut awareness. Lalu kalau orang sekarang kan mindful kan gitu. Kalau orang zaman sekarang kan begitu. Oke, healing itu kan menemukan di mana saya mudah bisa menemukan Tuhan hadir dan merasa hidup itu mempunyai harapan kan begitu. Ya. Terima kasih. Kalau moga-moga cara membaca distraksi ke dedikasi menolong. Terima kasih, Romo Rio. Waduh, luar biasa malam ini. Dari pemaparan Romo yang tadi sudah fix jelas. Saya banyak distraksinya. Teman-teman, kita berikan apresiasi untuk pemaparan Romo pada hari ini. Wah, sudah banyak hati bertebaran Romo. Jempol hati luar biasa. Saya akan bacakan pertanyaan, jadi silahkan teman-teman untuk menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Nanti saya akan bacakan pertanyaannya. Baik, saya hanya menjawab yang dibacakan ya. Saya tidak Betul, membaca Romo. sendiri. Oke, ya. Ya. Oke, di kolom chat sudah ada pertanyaan dari Bapak Prianto. Ini tentang ego tadi. Ada sisi positif dari ego, adalah sebagai trigger untuk bisa bangkit dari kesulitan atau kesusahan. Nah, bagaimana untuk bisa menyadari atau mengusahakan dalam diri agar lebih besar ruang kebebasan rohani dibandingkan ego kita? Masih betul. Tapi yang disebut oleh Romo Nikolas itu ego distraksi utama itu adalah ego yang negatif yang seperti menganggap dirinya sendiri adalah pusat segala hal yang kebenaran. Tetapi pertanyaan ini bagus, coba perhatikan supaya kita itu tidak alergi pada kata ego. Yang negatif itu yang tadi egoistis itu loh. Tapi ego sendiri memang harus diperhatikan. Jadi gini, kita itu keliru, orang Katolik itu, kalau menurut saya loh ya, kita itu diajar
oleh tradisi yang keliru, terlalu berpikir kasih itu orang lain, kasih itu orang lain gitu. Kalau kita tidak, maka yang tadi disebut sebagai distraksi yang disebut tadi eh, ar- arus aliran populis atau pikiran-pikiran yang populer itu kan mengatakan, oh kita harus memperhatikan orang lain sesama sesama. Ingat nggak Yesus itu mengatakan apa? Waktu ditanyai, apa sih perintah supaya saya bisa masuk surga? Perintah pertama adalah mencintai Allah dengan segenap hati, akal budi, kekuatan, tenaga. Perintah yang kedua adalah mencintai sesama. Tapi kita kerap lupa meneruskan kata-kata berikutnya apa? Seperti dirimu sendiri. Pakai Yohanes kan menyindirnya sangat jelas. Ngapain sih kamu bilang cinta-cinta percaya pada Allah, tapi dengan orang yang di depanmu sendiri enggak kan gitu. Itu kan sindiran. Jadi kita diingatkan tadi ego yang positif itu betul. Kita harus belajar dulu menerima diri sendiri dengan kelebihan dan kekurangan. Dan kalau nggak itu, orang itu nggak bisa hidup karena dia selalu iri, selalu gelisah orang lain lebih baik. Karena tidak ada penerimaan diri dengan kekurangan dan kelebihan. Kalau orang tidak bisa mencintai diri sendiri, dia tidak pernah akan bisa hidup dengan damai. Karena tidak ada perdamaian dengan diri sendiri. Bagaimana dia bisa berkembang menjadi orang yang bisa bergaul dengan orang lain. Maka betul ego itu diri sendiri itu perlu dan porsinya itu harus bahkan porsi yang besar dalam arti positif itu tadi loh ya. Tapi bukan egoistis yang mengatakan lalu mencintai diri sendiri dalam arti ya sudah saya nggak peduli pada katakanlah urusan orang lain apapun hidup. Itu kan seperti tadi hanya mengurung. Tetapi kalau yang tadi mengasihi sama seperti mencintai diri sendiri itu adalah ajakan positif untuk mengatakan saya itu akan memperlakukan orang lain seperti saya memperlakukan diri sendiri. Nah, kalau kita tidak pernah mencintai diri sendiri, kenapa kita bisa mencintai orang lain? Itu bohong, kan gitu. Maka sebagai orang Katolik itu jangan hanya orang lain terlalu sibuk di paroki, rumah sendiri nggak diurusin. Terlalu sibuk berdoa dan ziarah, sampai kesehatan sendiri nggak diurusin, kan gitu. Kita lupa memberi keseimbangan tadi, bahwa memang diri sendiri perlu diperhatikan. Belajarlah mulai sungguh menjadi manusia yang mempunyai kemampuan seimbang mencintai. Dan mencintai itu mulai dari diri sendiri. Terima kasih, Romo. Jelas, semoga jelas ya, Pak Prianto. Pertanyaan berikutnya, masih dari Pak Prianto. Romo Rio, apakah memiliki data tren panggilan menjadi imam di Indonesia atau Asia? Kalau trennya menaik, apa yang menjadi daya tarik sehingga tren itu naik? Sedangkan kalau tren itu turun, apa yang menjadi problematikanya? Ya. Saya tidak mempunyai data, tapi secara umum biasanya dikatakan kalau saya mendengar orang-orang. Saya waktu berangkat ke Manila, bekerja di kantor konferensi Yesuit itu, di sana ada data statistik. Yesuit di Asia Pasifik ini ada 1.800 orang. Itu tahun 2002. Waktu itu statistik kalau dari Roma, itu Yesuit itu yang masih dianggap sebagai ordo religius laki-laki yang kelompok paling besar. Waktu itu masih juga saya kira hampir sekitar masih 20 ribuan. Pernah Yesuit itu lebih dari 33.000. Tetapi sekarang tahun 2024, kalau di Asia Pasifik itu tinggal 1.400. Dari seluruh dunia Yesuit itu tinggal sekitar 14.000. Jadi kita itu hanya 10%. Itu Yesuit yang dianggap paling besar saja sudah merosot jauh. Jadi yang lain-lain sama. Banyak
panggilan itu orang mengatakan orang sudah tidak tertarik karena seperti tadi kalau kita lihat tanda-tandanya misalnya gini, orang yang ada di dalam masyarakat yang semakin sejahtera lalu merasa sudah menemukan segala-galanya. Saya tidak memerlukan lagi Tuhan. Kan gitu. Apalagi tadi ada distraksi media. Oh, sudah bisa menemukan jawaban. Kalau sekarang dengan artificial intelligence itu kita bisa bertanya apapun dan mendapat jawaban yang langsung komplit. Apakah kita masih ingin bertanya katekismus, belajar seperti apa? Semuanya sudah dijawab di situ. Apakah kita masih berkonsultasi bagaimana kita sebagai orang beriman? Banyak orang yang sudah menemukan cara menjawab seperti itu. Jadi saya kira distraksinya dari dunia itu begitu jelas sehingga Tuhan tidak tampak lagi dalam peranan hidup manusia dan orang merasa jadi pesaing yang paling besar dari kelompok-kelompok religius entah Imam Bruder Suster itu apa? Adalah gerakan-gerakan sukarela yang kelompok-kelompok NGO. Orang ingin, oh saya ingin bekerja untuk orang miskin, bergabung dengan NGO. Setahun 2 tahun dia bosan, sudah selesai. Karena span perhatian orang zaman sekarang itu makin lama makin sempit, makin sempit, makin sempit. Komitmen untuk hidup sepanjang hidup itu tidak ada lagi. Dalam hidup keluarga kan dulu kalau hidup komitmen keluarga itu kan sampai meninggal. Sekarang enggak lagi. Ya sudah kita nggak bisa bersama-sama lagi, bisa. Nah, karena gereja Katolik kan tidak mengakui perceraian, maka kita tidak mempunyai catatan itu. Faktanya ya ada, nyata bahwa orang pernikahannya masih merupakan pernikahan Katolik, sudah tidak hidup bersama lagi, dan itu tapi bukan bercerai, tapi komitmennya udah enggak. Dan itu banyak sekali mempengaruhi mengapa kehidupan religius bukan pilihan. Dan saya tadi sore itu kan kami setelah makan siang diundang ke sekolah Yesuit yang di bawah jembatan Sydney itu, Harbour Bridge itu. Itu kan sekolah Aloysius yang didirikan tahun 1800 sekian, satu sekolah paling tua, sekolah Katolik paling tua di Australia. Dulu di situ ada 20 Yesuit. Saya tanya sekarang berapa orang? Tadi saya ketemu rektornya yang dulu sama-sama kepala sekolah. Kalau ketemu waktu masih muda, dia sekarang juga sudah simbah-simbah. Saya hanya dengan 2 orang di sini. Habis. Yang pada waktu itu Australia itu mempunyai 350 orang dengan macam-macam karya. Provinsialnya mengatakan, kami sekarang hanya punya 90. Dan provinsialnya itu adalah orang Vietnam sekarang yang ada di Australia. Ya itu semua. Jadi saya kira distraksi orang itu begitu besar sehingga memang memusatkan berdedikasi hidup sepanjang hayat itu sudah bukan pilihan. Kalau kita punya komitmen ya udah tadi kontrak saya kira berapa. Kan tidak ada hidup religius kontrak. Cuma ada loh kalau di misalnya tradisi Hindu, Buddhis ya ada. Kalau di misalnya di Myanmar gitu, oh atau di Cina bahkan saya masuk biara untuk 1 bulan. Ya udah, setelah 1 bulan selesai dari Mong gitu. Itu problemnya. Tapi jelas memang bahwa ya gereja memang harus berubah. Dan sayangnya kan gereja itu mempunyai tradisi 2000 tahun yang kayak terlalu gemuk karena kegemukan tidak bisa bergerak kan gitu. Ya udah itu harus berubah. Maka penting untuk tidak perlu kita khawatir tentang soal jumlah biarawan-biarawati, tetapi mari kita sama-sama mendengarkan apa yang dikatakan Paus dari sinode tentang sinodalitas. Bahwa kita menjadi bagian gereja yang bersama. Itu sinode pertama kali di mana ada awam, ada bahkan wanita yang mempunyai hak penuh juga untuk memilih dan berbicara. Ada peserta paling muda umur 19 tahun.
dalam sinode itu. Dan intinya sebenarnya sinode itu apa? Kami bertemu dengan ada Bruder dari Australia sini yang menjadi fasilitator dalam sinode di rumah. Ada seorang wanita dari Singapura yang ikut rapat kami yang menjadi fasilitator. Mereka mengatakan, Paus Fransiskus kan sejak awal mengatakan gereja harus belajar berdiskresi. Itu kan tradisi Yesuit sebenarnya. Dan ini yang dipakai adalah yang disebut pembicaraan spiritual conversation, pembicaraan 3 tahap itu. Itu yang dipakai di dalam metode ini, sinodal. Banyak yang protes, lah bagaimana kita bisa lalu berdiskusi, berdebat, adu pendapat. Nggak, kita diajak mendengarkan bagaimana roh itu membimbing kita bergerak bersama-sama. Jangan kalau menjadi imam menjadi yang paling pinter dan bisa mengatakan, nah, itu lihat distraksi yang dikatakan oleh Pater Nicholas kan itu. Kalau saya menilai orang lain dari apa yang saya pikirkan, moga-moga orang lain mau mengikuti pikiran saya dan saya adalah nabi yang tahu segala kebenaran. Itu sudah tidak cocok lagi untuk zaman sekarang. Itu adalah bahaya klerikalisme yang betul-betul harus diperangi kalau gereja mau berubah. Maka yang harus berperan ya gereja ini hierarki harus mendengarkan, saling mendengarkan. Umat ya jangan hanya bertanya, tapi juga memberi, kan gitu. Tapi bergerak bersama-sama mendengarkan. Bagaimana kita bisa mendengarkan roh yang berbicara? Ya jangan hanya seperti orang yang sudah ditabiskan oleh roh dan oleh api dan oleh apalagi itu. Tapi ya mendengarkan roh yang dari gerakan batin. Bagaimana saya mau diajak? Nah, itu kalau kita tidak belajar saling mendengarkan, gereja itu akan lalu seakan-akan yang menentukan hierarki umat hanya ikut. Enggak, itu bukan gereja zaman sekarang. Itu adalah gereja Vatikan kedua yang sekarang, Vatikan itu tahun berapa? Tahun 65. Dan sekarang sudah tahun berapa? Banyak orang yang tidak memahami bahwa gereja itu adalah umat Allah. Menganggap gereja itu gerejanya Romo. Bukan. Gerejanya bukan para suster, bukan. Gereja itu adalah kita semua. Maka jangan ribut, bingung tentang bahwa tidak ada jumlah. Nanti ada perubahan kalau kita percaya bahwa roh yang membimbing. Terima kasih Romo. Wah, ini bernas sekali. Yang ditanya apa tapi dapatnya lebih dari itu. Matur nuwun, Mo. Kemudian ada pertanyaan dari Saudara Harining Marjuki. Romo Rio, dari kedekatan personal Romo dengan Romo Nicholas almarhum, sekiranya Romo tahu atau bisa merasakan, pertanyaannya, apa yang dikorbankan atau pengorbanan terbesar Romo Nicholas dengan menjadi Romo Jenderal? Saya melihat dengan menjadi Romo Jenderal, distraksi bagi perjalanan penuh kerendahan hati seorang Adolfo Nicholas. Cara pandang saya ini bisa jadi salah ya Romo. Terima kasih. Baik. Jadi waktu akhirnya dia kan waktu kongregasi jenderal itu kami tinggal satu rumah. Jadi kan tidak semua orang bisa tinggal di kantor pusatnya Romo Jenderal. Jadi disebar di semua rumah Yesuit yang ada di Roma. Ada yang tinggal di Gregorian, ada yang tinggal di Jesu. Saya tinggal di Provinsial Itali bersama dengan. Jadi kami berjalan sekitar 20 menit setiap hari dari rumah ke Kuria, kantornya Romo Jenderal di depan Vatikan itu untuk sidang dari kongregasi jenderal. Jadi biasa berjalan setiap hari dan maka sambil berjalan itu dia mengatakan ini kita harus mencari seorang yang muda, yang energik dan sebagainya. Akhirnya setelah dia dipilih dia mengatakan ya saya hanya akan menjadi jenderal transisi. Gimana? Untuk mempersiapkan jenderalnya. Maka dia sudah membuat rencana. Pada waktu dia itu jenderal, saya waktu itu provinsial sampai 2014, tapi dia mengatakan, ya nanti tahun 2015 kita akan membuat pertemuan untuk para provinsial seluruh dunia. Nanti saya ingin di Jogja. Lalu kita sudah mempersiapkan sekretarisnya dari Roma sudah ke Semarang.
dan akan membuat untuk kongregasi provinsial di Yogyakarta, karena dia mengatakan, karena di tempatmu Yesuit orang Katolik gereja itu minoritas tetapi bisa hidup bersama dengan masyarakat Indonesia mayoritas yang Islam. Saya ingin mengajak provinsial dari negara lain itu melihat Indonesia supaya tahu keterbukaan kerjasama itu seperti apa kan gitu. Dan karena dia kan tinggal di Asia, di Yesuit. Tetapi kemudian kan karena prosesnya itu, lalu dia akan berbicara dengan Benediktus untuk meminta izin. Akhirnya merasa saya tidak akan menjadi jenderal seperti tradisi sampai mati. Tapi sampai selama saya masih bisa, maka kira-kira ya sudah, hanya 8 tahun. Eh, Akhirnya dia mendapat izin untuk ganti. Dan karena itu lalu, udah itu batalkan. Daripada kita nanti 2015 ketemu, nanti 2016 harus ada lagi pertemuan, kita harus menghemat uang. Pertemuan di Jogja batalkan, pindah lalu menjadi kongregasi jenderal untuk memilih jenderal. Dia itu kayak memang memberikan segala-galanya, meninggalkan apa yang dia suka di Asia, atau karena dia lama di Jepang, semua yang dia pelajari tradisi. Jadi dia mengenal tradisi Timur maupun tradisi Barat, dan dia mencoba untuk menggabungkannya. Dia melihat bahwa apa yang semuanya serba terencana itu tradisi Barat. Orang Timur itu kan lebih mendengarkan roh yang berbicara, tradisi kebijaksanaan. Maka dia ya itu kayak seperti jabatan jenderal itu kan ya dari orang yang nomor satu serikat, setelah tidak jadi jenderal ya udah ya biasa. Pada waktu saya datang untuk mulai tinggal di Arupe, dia datang lebih dulu Februari, saya bulan April saya ke sana untuk serah terima, tapi saya belum bisa sehingga masih pulang lagi Juni baru ke sana. Dan dia mengatakan, Riau, sekarang kamu adalah pembesar saya, kan gitu. Bayangkan dia jenderal yang semua orang di seluruh dunia dihormati, dan setelah tidak menjadi jenderal, iya dia dengan enak mengatakan, kamu sekarang rektor ya, kamu pembesar saya. Ya, seperti tadi waktu jalan-jalan kita mengunjungi orang-orang yang meninggal, kehujanan ya kita berjalan payungan ya saya manggil dia mau saya payungi gitu, dan ngobrol. Dia tidak kehilangan apapun dari dirinya sendiri karena dia begitu orang yang menyerah ke dedikasi hidupnya itu untuk gereja, kemajuan. Dia berpikirnya itu tak pernah henti dan dia mencoba merumuskan. Maka sampai-sampai ada yang mengenai keprihatinan terhadap Yesuit, cara hidup Serikat Yesus, bagaimana menghayati zaman ini, tentang kedalaman, kedangkalan itu sudah dia bicarakan tahun 2012 waktu mengumpulkan Yesus. Dia mengatakan, saya belum pernah ke Afrika. Dan Afrika itu selalu oleh dunia dianggap sebagai benua yang tidak perlu diperhatikan, terbelakang. Dia mengajak semua perwakilan, prokurator, itu wakil Yesuit bukan provinsial dari seluruh negara, untuk ke Afrika. Sidangnya itu di Nairobi supaya orang melihat langsung ya, itu mengajak ajakannya itu. Jadi ya tadi pertanyaannya, kalau dia merasa kehilangan apa, dia justru malah menemukan banyak hal karena itu ingin mengajak orang untuk semuanya itu. Terima kasih Romo, jelas. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Lucia. Ini kembali lagi. Romo, bagaimana cara menerima diri sendiri? Bagaimana bisa menerima kekurangan diri sendiri? Ya, memang sebenarnya kan itu wilayah, kalau justru kalau kita tidak percaya kepada Allah kan cukup diterangkan secara psikologis lah itu. Artinya masalah psikologi itu. Jadi psikologi itu kan bagian dari ilmu yang memang ingin melajari manusia dari ke dalam batin. Tapi kita sebagai orang yang juga terbuka bagi pendapat psikologi maupun juga tentang tradisi kepercayaan mengikuti Yesus Kristus. Dan kalau kita tahu mengikuti Yesus itu juga akan menemukan kepenuhan hidup ya, ya kita tahu bahwa Yesus akan mengajarkan,
Ada orang yang dianugerahi 5 talenta, ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1, kan gitu. Ya, kan beda-beda anugerahnya. Jadi kita bagaimana menerima anugerah. Asal kita lalu pertama-tama percaya bahwa hidup ini dari Allah, ya harus kita tahu. Nah, lalu akhirnya dia mengatakan, siapa sih yang memberi paling banyak? Dia mengatakan, loh kan yang memberi paling sedikit itu janda tua itu. Kan gitu. Ibu-ibu janda yang menguasai, yang sedikit dianggap malah yang paling utama. Jadi Yesus menunjukkan bahwa semuanya itu yang dari Allah kita kembalikan, entah sedikit, entah banyak, ya harus kita terima. Kalau dengan demikian ya kita perlu belajar menerima apa yang saya terima, bukan yang saya inginkan. Dan itu ternyata ada di pada orang lain. Nah, Yesus kan Tuhan memberikannya pada orang itu, bukan pada saya kan gitu. Ya, yang saya. Maka sebenarnya cara menerima diri apa adanya itu ya memang harus dengan belajar untuk merasakan, untuk bisa merasakan ini itu saya merasa bersyukur nggak sih? Maka kalau eksamen harian itu kan langkahnya kan sebenarnya jelas. Kalau saya mau meringkasnya kan dulu saya mengajarkan cobalah berdoa 3 menit. Saya tidak menggunakan istilah mengenai eksamen. Berdoa 3 menit. Maksudnya apa, Rom? Pertama-tama coba kita bisa nggak menemukan alasan bersyukur hari ini? Kan gitu. Cobalah bersyukur apapun yang bisa jadikan alasan bersyukur. Sebut apa yang kita alami hari ini. 1 menit. Menit kedua, bro. Menit kedua, kamu itu malaikat atau manusia? Ya manusia. Atau ada kekurangannya? Ada. Coba kekuranganmu hari ini. Kamu merasa perlu diperbaiki dalam hal yang mana? Merasa menyesal dalam hal mana? Mengapa kamu mengatakan ini, kau tidak kau mengatakan itu kepada temanmu hari ini apa? Hmm. Terus menit ketiga apa? Ketiga masih pengen hidup lagi nggak besok pagi? Ya masih. Mintalah rahmat. Kamu ingin besok pagi itu dengan rahmat baru, hidup baru, bersyukur, pengen lebih baik dalam hal apa kan gitu. Supaya hari ini kan lebih baik dari kemarin. Kalau besok ya harus lebih baik dari hari ini. 3 menit. Kalau mau ya tambah 1 menit, tambah 1 menit. Ya. Tapi mau menerima diri itu ya hanya dengan bisa bersyukur. Kalau kita harus menemukan alasan bersyukur dan alasan untuk mengatakan, oh ternyata saya masih perlu perbaiki dalam hal ini, saya menyesal, itu kan rasa sesal, tobat. Dan saya mohon rahmat Tuhan, saya ingin lebih baik dalam hal itu besok. Kalau itu adalah cara Ignatius mengatakan, kelemahan saya di mana, saya ingin memperbaiki kelemahan, enggak. Saya akan catati berapa kali kelemahan itu muncul setiap hari. Nanti dibandingkan, lama-lama kan berkurang ini. Kalau orang pengen berhenti merokok, catat hari ini merokok berapa batang. Besok ingin lebih baik enggak? Lebih baik itu artinya kan mengurangi, bukan malah hari ini 10, besok 11 kan gitu. Ya. Itu cara penerimaan diri adalah dengan menerima apa yang dianugerahkan Tuhan. Bersyukur. Terima kasih, Romo. Pertanyaan berikut dari Bapak Adi Wibowo. Romo, bagaimana pendapat Romo soal pendekatan Injili kepada masyarakat adat atau orang-orang yang masih memegang budaya mereka? Karena dalam pendekatan tersebut ada kalanya menghilangkan akar budaya. Karena katanya banyak sesat atau setan. Nah, bagaimana pendekatan yang baik bagi kelompok-kelompok adat tersebut? Ya. Dulu kalau Romo-Romo Belanda itu mengunjungi desa-desa, kan menanyakan pada orang tua, anakmu wis dibaptis. Kalau bahasa Jawa, nah, anakmu sudah dipermandikan belum? Belum, Romo. Itu anak setan. Itu zaman dulu. Karena pendekatan lama itu Nah, adalah bahwa mengajar Injil itu artinya membaptis, kan gitu. Dan memang waktu yang dilakukan Franciscus Xaverius itu mengapa tangannya itu disimpan di Roma, tubuhnya ada di Goa, makamnya yang di Malaka itu sudah kosong, kakinya ada di tempat lain lagi. Karena tangannya itu dianggap yang paling banyak membaptis orang itu tangannya Franciscus Xaverius. Itu gereja zaman lama.
Gereja zaman baru itu justru Vatikan kedua itu sudah lebih dari 50 tahun orang tidak pernah mempelajari dokumen-dokumen yang penting yang membuka gereja. Jangan salah, banyak uskup yang tidak rela gereja itu berubah seperti yang diharapkan Vatikan kedua. Karena di situ peranan umat Allah itu penting. Gereja itu umat Allah, bukan gerejanya Romo. Nah, banyak orang yang merasa sudah di Romo kok malah tidak berfungsi kan gitu, tidak mempunyai kuasa. Nah, itu klerikal. Nah, tapi justru orientasinya itu harus diubah. Yang kita ajarkan itu kan untuk menemukan kehidupan. Yesus itu kehidupan. Kalau memang dia percaya dengan cara itu, ya silakan. Tapi justru kenapa Injil dan lagu-lagu dan sekarang misa tidak bahasa Latin? Kakak-kakak saya dulu masih menjadi misioner yang berbahasa Latin. Tapi saya waktu misioner sudah bahasa Indonesia. Itu karena Vatikan kedua. Diubah supaya budaya itu dapat diungkapkan dan dapat digunakan untuk mengungkapkan iman. Dan bagaimana nilai Injil bisa merasuki budaya. Bukan lalu paling gampang adalah melarang. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, karena tidak sesuai dengan Injil begini, tidak sesuai dengan itu. Ya, tapi membiarkan orang berkembang, bertumbuh dengan budaya yang tidak serta-merta lalu dengan, oh ini setan atau seperti itu. Ini enggak boleh. Itu, it- maka kan orang mengatakan kalau orang yang ahli liturgi, yang mempelajari ilmu liturgi kan liturgis, ya kan? Itu lebih hebat daripada teroris. Teroris kita bisa bernegosiasi, kalau dengan liturgis tidak ada nego. Lagu ini bukan lagu gereja, tidak boleh dinyanyikan, tidak, udah. Gitu. Jadi memang dialog antara iman dan budaya itu adalah sebuah perjalanan yang lama. Kalau di Eropa, dialog itu temanya Benedikt, Paus Benediktus yang paling dia senangi adalah dialog antara iman, fides et ratio, dan akal budi. Itu tradisi Eropa. Maka eh, Pater Nicholas itu waktu di Afrika itu lalu mempunyai pengalaman pengamatan yang juga menarik. Oh, ternyata kan kita kan mengatakan bahwa Yesus itu adalah kebenaran, jalan, dan kehidupan. Kebenaran itu kan soal rasio atau budi. Itu adalah tradisi gereja Eropa. Hanya pikirin ilmu yang benar, yang mana rumusan yang tepat, yang mana soal rasio. Kalau hidup, dia mengatakan, yang mengenai hidup itu adalah tradisi Afrika. Orang di sini dalam liturgi, dalam itu semuanya menyanyi, masuk gereja menari, menyanyi, persembahan menyanyi, menari, semua misa itu 2 jam, 3 jam, nggak apa-apa. Itu kan kehidupan yang dirayakan, kan gitu. Nah, kalau Asia, dia tradisi uh, Buddhis, jalan kan Mahayana, budaya Hinayana, jalan besar, jalan kecil, tradisi Hindu, Dharma, tradisi-tradisi yang itu adalah jalan. Tradisi Asia itu menawarkan banyak jalan untuk menuju kehidupan gitu. Jadi ternyata gereja itu berkembang di Asia lain, di Afrika lain, di Eropa lain. Dan itu adalah iman yang bagaimana berdialog dengan yang disebut local wisdom itu. Ya kalau ada local wisdom biarkan aja kan gitu. Gitu. Tetapi sebenarnya pertanyaannya kan kalau saya dan beriman mau mengekspresikan iman itu sejujur mungkin, bagaimana caranya kan gitu. Kalau kita kitab suci itu kan untuk ganjel rak buku yang nggak apa-apa tuh gitu. Tapi ya kan kitab suci yang penting itu adalah pesannya bukan bukunya itu. Ya. Jadi ya jadi jangan soal bungkusnya tapi isinya kan gitu. Jadi tadi kalau soal iman dan budaya itu jangan rumusan-rumusannya, bungkusnya, cara-cara yang di luarnya, tapi bagaimana pemanaan kehidupan. Tetapi kan begitu akhirnya. Kalau itu sudah perkara hidup menggereja,
Kan gereja Katolik itu yang kan paling organisatoris, paling hierarkis. Jadi kan ada aturannya yang sama. Kalau kita pergi ke gereja Katolik, dimanapun kita menemukan cara liturgi yang sama. Dan tidak seperti di gereja-gereja yang lain yang Roh Kudusnya itu banyak. Gitu. Apakah saat ini saya menjawab pertanyaan tadi apa enggak? Tapi jangan Ya, khawatir mengenai tradisi. Kan gitu. kami menangkapmu. Ehm, Kemudian ada pertanyaan dari Kak Katrin. Romo, ya sama. Bagaimana agar tetap semangat seperti Romo saat ini? Walau di sana sudah larut malam, nggak hanya larut, ini udah hampir pagi. Saya merasa sering ada gangguan ketika ingin fokus. Mungkinkah ini juga termasuk distraksi? Saya kira ya sebenarnya tadi itu ini kan pertanyaan tentang semangat, motivasi, tentang tujuan. Kalau kita itu tahu apa yang kita lakukan dan ada tujuannya, kita itu lalu seperti punya energi baru. Saya itu kan selalu tinggal atau barangkali waktu habis-habisan saya di sekolahan itu kan dengan anak-anak itu di bawah 18 tahun. Lalu cukup lama saya di sekolah. Waktu kemudian tahun 2002 saya ke Manila, saya tinggal dengan frater-frater. Saya sekarang kembali tinggal dengan frater-frater. Saya selalu dengan orang muda. Dan mereka waktu saya reuni 50 tahun dengan teman-teman SMA seminari dari zaman itu tahun 73 tahun lalu kami reuni 50 tahun dan mereka heran, Rio kamu kok masih muda kan itu yang lain-lain kan sudah saya masih lari saya 2 tahun lalu masih ikut waktu itu untuk apa ya, oh untuk mencari dana. Saya lari Virtual. mencari dana itu sejak tahun 2013 kan waktu itu saya provinsial lalu diajak lari. Romo yang mengajari saya lari itu anak-anak bekas murid Kanisius mulai lari dan sampai sekarang masih lari. Jadi kalau kita tahu ada sesuatu yang kita lakukan dan ada tujuannya, ya lalu kita bisa melakukannya dengan gembira. Saya harus tetap bangun dan menjawab pertanyaan karena emang harus pertanyaan. Kalau saya tidur ya saya tidak menjawab pertanyaan. Tapi ya seperti itu sehingga saya masih naik gunung dari bulan Januari itu kami selalu biasa retret lalu liburan ya. Frater sudah selalu mengharapkan Romo, kita naik gunung tapi jangan yang pernah, kita cari yang baru. Ya sudah saya mengikuti mereka itu. Tapi ya, saya ingin selalu mengatakan gitu. Kita itu kan mempunyai kayak kalau dikatakan ya energi itu energi kehidupan. Energi kehidupan itu dari mana? Dari apa ada yang kita mau. Ignatius kalau dari bahasa latihan rohani loh ya. Ini kan ada 3 daya jiwa nih. Ingatan, pikiran, dan kehendak. Ingatan tentang yang dulu, kita pikiran. Kalau kita itu bisa menghubungkan itu itu 3 matra waktu. Ingatan itu tentang yang dulu, pikiran itu bisa sekarang, kehendak itu yang belum terjadi, sesuatu yang akan datang. Maka kalau bagian kehendak ini yang selalu kita kuatkan, karena kita mempunyai ingatan-ingatan dan pikiran yang kita gabung dan itu kemasuk akalan itu, tujuan, sarana, ya kehendak itulah yang akan kuat. Itu semangat hidup. Kalau maka kan orang orang yang sudah putus asa dikatakan kayak eh, hidup mati hidup segan mati tak mau itu kan gitu ya. Tidak ada kehendak. Kehendak itu sesuatu yang bukan hanya keinginan kalau menurut Ignatius, tapi sesuatu hal yang dipikirkan akan dilakukan dan memang lalu menggerakkan gitu. Terima kasih, Romo. Ini pertanyaan dari Bapak Andi Wibowo lagi. Romo, untuk apa mempelajari tradisi agama lain seperti Zen, Jepang, Sufisme Islam? Apa maksud mempelajari hal-hal tersebut di agama lain? Karena gereja juga kaya dalam tradisi. Oke. Saya kira
gini, apapun yang kita pelajari dari orang lain itu, kalau itu memang menambah, kemudian mempermudah saya melakukan apa yang saya yakini, ya nggak usah takut, nggak usah khawatir kan gitu. Tetapi kalau saya tidak mempunyai keyakinan atau kemauan apa yang mau saya lakukan, saya melacari banyak hal, saya mudah bingung kan gitu. Kan nggak ada yang dipilih. Tapi kalau saya sudah mempunyai keyakinan, tapi saya ingin kayak mencari, mentahu, mau menambah ketahuan, aduh, saya kok mendapat pesan dari komputer saya ini baterai saya Oh, low, kalau bisa tiba-tiba mati. Saya lupa membawa charger. ya mau. Hmm, hmm. Tapi nggak apa-apa. Jadi kalau maaf nanti kalau tiba-tiba hilang. Hmm. Oke, Jadi terima ada gunanya kasih. mempelajari sesuatu yang lain, asal Ya. kita tahu apa yang kita mau. Seperti itu. Ini ada satu lagi pertanyaanmu dari rekan saya, Hmm. dari Bapak Stephen Lim. Romo, bagaimana dengan ajere kontra? Yang mana agar kita melakukan sebaliknya? Ini Ya, hubungannya dengan penjelasan Romo tadi, perintah Tuhan pertama dan selanjutnya. ya. Bukankah dengan ajere kontra itu kita tidak menyalahi atau menyangkal diri berkorban untuk orang lain? Oke. Jadi ajari kontra itu adalah cara Ignatius untuk melawan godaan-godaan atau distraksi. Kalau saya tahu mempunyai sesuatu yang mau saya raih, gitu, dan saya tergoda. Kalau misalnya ini, latihan paling sederhana adalah saya mau berdoa 60 menit, tapi waktu sudah 50 menit semuanya sudah sakit-sakit. Ah, udahlah nggak apa-apa kurang 5 menit. Ajar kontranya adalah teruskan sampai 60 kan gitu. Jadi sebenarnya ajar kontra itu bukan hanya melakukan apa yang berlawanan, tetapi saya sengaja melawan apa yang membuat saya berhenti dari apa yang mau saya raih. Ignatius mengatakan begitu, semakin dekat kita kepada tujuan, godaan itu akan makin kuat. Kan gitu. Karena setan itu liciknya adalah selalu merongrong kita untuk mencapai tujuan. Maka kalau sudah latihan dan sudah hampir selesai, kalau kita tahu itu hampir selesai, godaan untuk tidak menyelesaikan pasti lebih besar. Distraksinya menjadi lebih, kan merasa, oh sudah hampir selesai kan gitu. Jadi ajari kontra itu adalah hal seperti itu. Kita melawan karena saya tahu bahwa ini akan menggagalkan saya meraih tujuan. Bukan karena ada perintah kasih, ajari kontranya adalah lalu membenci, bukan. Ya, Jelas. Duh, terima kasih Romo. Em, Romo dengan sabar menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. ya, Romo, sebagai bahan perenungan kami 1 minggu, kami mohon closing statement. ya. Jadi kalau apa yang kita pelajari dari surat tadi, distraksi ke dedikasi, Pater Nicholas ingin mengajak kita agar satu, tahulah apa yang kamu percayai. Itu dulu simbolnya Uskup Jakarta, Sio Qui Credidi. Saya tahu siapa yang saya percaya. Kalau kita tahu apa yang sungguh kita mau cari, maka itu latihan rohani nomor 23 yang mengenai asas dan dasar itu betul-betul harus hanya dikatakan saya ini tahu apa yang merupakan tujuan hidup saya kan gitu. Rumuskan kalau belum dan carilah sejelas mungkin dan itu selalu fleksibel dan berubah. Tetapi pertama-tama adalah carilah kehadiran Tuhan di dalam hidup sehari-hari karena Dia hadir dan Tuhan hadir tidak pilih-pilih waktu hanya kalau kita gembira, enggak. Bahkan kita susah, kita kecelakaan dalam semua Tuhan itu hadir. Tinggal kita membuka mata dan membuka sadar, membiarkan diri dibimbing oleh Roh Kudus untuk sungguh berjumpa Tuhan yang sudah menunggu kita. Ingat, Yesus mengatakan dalam kitab Wahyu, saya berdiri di depan pintu dan mengetuk. Ya bukalah kan gitu. Lalu kita Terima kasih Romo. Terima kasih sama-sama. atas kesediaannya menemani membimbing kami sampai dini hari. Ya, Teman-teman, ini mari kita sudah hari baru ini dari ya hari baru. Betul. Dini hari baru. Hmm, Teman-teman, mari kita berikan
apresiasi untuk sesi tanya jawab yang luar biasa. Malam ini insight-nya banyak sekali. Wah, nah banyak hati, jempol. Terima kasih Romo, terima kasih Sama-sama. teman-teman. Terima kasih kembali. Eh, ada beberapa pengumuman sebelum kita berfoto bersama. Sebentar. Kasito, boleh Ya, usul foto kita dulu foto dulu ya. Oke, iya. sebelum baterainya Romario habis. Sebelum Romo baterainya udah habis. Oke, Udah kita akan kedip-kedip. berfoto dulu. Kak Retno bisa dibantu untuk foto bersama. Baik, Romo, Suster, Ibu Bapak, dan teman-teman. Kita akan berfoto bersama. Mari dibuka kameranya bagi yang masih off cam. Dan untuk chat mohon ditahan dulu supaya notifikasinya tidak menghalangi foto. Saya akan mengambil foto sebanyak 5 kali. Mohon semua melihat ke arah kamera dan senyum. Kita mulai untuk layar yang pertama. Senyum semuanya. 1, 2, 3. Layar yang kedua. 1, 2, 3. Layar yang ketiga. 1, 2, 3. Layar yang keempat. 1, 2, 3. Layar yang kelima. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Kasih tahu. Terima kasih Kak Retno. Romo, kami mohon berkat untuk Baik. menutup sebelum eksamen nanti. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita mohon berkat Tuhan. Semoga usaha kita untuk menemukan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari benar-benar sungguh diberkati dan ditunjukkan jalannya sehingga kita selalu terbuka dengan rendah hati, mau dibimbing dan mau mendengarkan. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga kita semua selalu dilindungi dan bimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Teman-teman, jangan live dulu, ada beberapa pengumuman. Jadi Kamis depan kita masih akan bertemu. Kamis depan kita akan dibimbing oleh Romo Niko dan akan belajar dari Pater Arturo Sosa dari luka-luka di Pamplona menuju suatu hidup yang baru. Kemudian kami kembali mengingatkan bahwa panitia sedang buka pendaftaran baru untuk SBS 11. Ada bonus istimewa bagi yang mendaftar dan melunasi SBS 11 sebelum tanggal 10 Februari dapat mengikuti kursus mengolah mimpi dengan kontribusi 100.000 saja. Untuk mengolah mimpi itu sendiri biaya normalnya 300.000. Kursus ini diselenggarakan oleh kolaborasi SBS dan Puspita. Demikian pengumuman untuk malam hari ini. Mari untuk menutup acara kita eksamen.
Romo dan teman-teman, terima kasih atas kehadiran pada malam ini. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan kami pada malam hari ini. Selamat malam, selamat istirahat. Kita ketemu minggu depan. Romo Rio matur nuwun sangat. Sama-sama. Ya, Matur nuwun, Ramo. sampai jumpa. Malam. Romo, terima kasih Terima semuanya. kasih, Terima kasih Romo. panitia.